Oke kawan, lanjut. Ini video panjang tentang kapasitor. Ada dua macam kapasitor yang ada di peralatan elektronik, yaitu yang pertama adalah kapasitor jenis AC. Ini kapasitor jenis AC, dia tidak mempunyai kutub, atau artinya tidak mempunyai polaritas baik positif maupun negatif. Oke, kemudian yang kedua itu kapasitor yang berjenis kapasitor DC ya. Ini kapasitor DC itu dipakai untuk tegangan DC seperti aki ya, tegangan dari baterai itu namanya DC. Nah, dia cirinya mempunyai kutub, artinya dia mempunyai polaritas baik positif maupun negatif. Kapasitor ini sering dipakai katanya untuk menghemat listrik. Nah, apa benar? Apa benar dia dipakai untuk menghemat listrik? Nah, nanti akan kita buktikan. Kapasitor ini jenisnya AC. Kapasitor ini tidak didesain untuk penghematan secara real time, artinya dia hanya dipakai untuk sistem kopling ataupun dia dalam arti penghematan yang bersifat khusus untuk beban-beban khusus. Nah, nanti akan kita coba apakah dia bisa hemat. Nah, kita buktikan dengan alat ukur. Dalam pengukuran ini saya tidak menggunakan alat ukur yang model ini ya, karena alat ini tidak untuk arus rendah, dia tidak bisa sensitif di bawah 1 ampere, jadi tidak bisa menggunakan alat ini, harus lebih khusus. Nah, untuk alat yang ukur yang saya gunakan di sana, ini ada alat ukur untuk mengukur daya, namanya power meter ya. Jadi power meter yang artinya sudah ada kualitasnya. Oke, di sini ada, perlu saya kasih tahu dulu, ini adalah daya watt ya, dayanya watt, dia 0, dan kemudian di sini adalah tegangannya, tampilan tegangan, dan sini adalah arusnya. Nah, ini akan kita lihat dayanya berapa, arusnya berapa, pertambahannya dan pengurangannya. Oke, akan kita mulai dulu dengan beban bolam. Nah, apakah bolam ini jika kita kasih kapasitor ini, kita paralel, dia hemat? Nah, nanti kita akan buktikan ya, semoga tidak terlalu terang. Oke, itu dayanya 18, kemudian arusnya 80,9 mA. Kalau kita tambah dengan kapasitor ini, kita paralelkan saja, apa tidak Anda lihat? Nah, dia jadi 18,5 tetap, dan arusnya yang meningkat. Nah, dayanya 18, berapa gitu ya, arusnya meningkat. Kita copot. Kalau tidak pakai kapasitor 18, arusnya 80 sekian. Anda perhatikan. Jadi kesimpulannya, bolam ini tidak hemat jika diberi kapasitor karena arusnya bertambah besar ya. Jadi tidak bisa kalau dikasih kapasitor, dia tidak hemat tapi akan justru lebih boros. Nah, itu. Udah, lanjut. Sekarang beban yang lampu model seperti ini. Nah, ini lampu model TL yang dari kaca, nah neon. Oke, akan saya masukkan di sini, dayanya 7, kemudian akan saya kasih paralel seperti yang tadi, sama ya nilainya. Anda lihat saja, 7, ini 44. Nah, di sini tetap 7, di sini menjadi arusnya naik 461. Jadi dayanya tetap tapi arusnya naik. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang bolam ini juga tidak efisien kalau diberi dengan kapasitor, dia akan lebih boros. Bolam yang ini, bolam yang model LED. Nah, akan kita lihat model LED satu. Nah, kemudian akan saya kasih kapasitor yang sama. Anda lihat, itu 65 menjadi berapa? 65 menjadi 512, sangat jauh, dia terlalu tinggi, jadi dia tambah boros ya. Untuk lampu ini tambah boros. Kita ulang, untuk yang lampu ini itu 7,2, ini wattnya 44. Kalau saya kasih kapasitor, dia jadi 464. Nah, ini tambah boros juga, jadi sama saja ya. Ya, tidak terjadi penghematan, tapi dia justru terjadi pemborosan di kedua lampu ini jika diparalel dengan kapasitor. Jadi harap hati-hati. Kalau kita menggunakan solder, nah ini ada solder misalnya, ini beban solder. Solder ini kalau saya tancapkan, dia 42 wattnya dan arusnya segitu. Saya kasih kapasitor yang sama, naik apa turun itu? Nah, dia
ini 42 wattnya, arusnya naik, jadi juga tidak efisien kalau diberi kapasitor ini, jadi tidak bisa menghemat. Berikutnya adalah beban dari bor. Ini ada bor. Nah, bor ini saya tancapkan dulu, kemudian akan saya pencet maksimal, kemudian akan saya kasih kapasitor begitu. Nah, dia berubah jadi 1000 3. Ini. Nah, dia jadi naik sedikit. Oke, dia ada perubahan sedikit tapi perubahannya naik juga. Nah, itu. Oke, ini ada kipas angin ya, kipas angin. Ya, dia mutar. Dia 50, sekian ya. 48. Nah, kalau kita kasih kapasitor seperti apa dia? Anda lihat, arusnya sekian. Jadi 520. Naik dari 215 menjadi 520. Nah, jadi apa intinya? Kipas angin ini tidak cocok kalau ditambah dengan kapasitor ini juga. Dia akan menjadi boros. Oke, beban berikutnya ini ada motor. Ini ada motor air ya, motor air yang sering dipakai di rumah-rumah Anda. Nah, ini. Apakah ini akan hemat? Ini 233, ini 151. Oke, saya kasih kapasitor. Ya, jadi 124. Oke, dari berapa tadi? 150 menjadi 124. Ini ada penurunan ya. Jadi dari motor ini dengan kapasitor ini ada penurunan. Jadi dia bisa lebih hemat. Nah, inilah yang dinamakan khusus. Khusus itu artinya apa? Dia dipakai untuk barang-barang atau komponen tertentu. Bahwa yang dia bisa hemat itu adalah beban yang mempunyai karakteristik induktif. Ya, karakteristik induktif itu dia bisa lebih cocok dengan kapasitor ini karena ini adalah ditujukan untuk perbaikan faktor daya. Jadi sebenarnya bukan penghematan, tapi dia ditujukan untuk sistem perbaikan faktor daya. Oke, temanku ya, jadi seperti itu. Jadi dia pada prinsipnya akan cocok dengan beban tertentu, yaitu beban yang bersifat induktif. Untuk beban yang lain, nampaknya dia tidak bisa menjangkau untuk yang dinamakan penghematan. Jadi perlu kita teliti bersama. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat selalu.